Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa syaratnya? Syaratnya di sini. Ini di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Syarat pertama boleh makan kayak bangkai tadi. Itu adalah alla yajida ta'aman halalan walau luqmatan. Tidak ada lagi dia dapati makanan yang halal walaupun hanya sesuap. Kalau ada, maka harus dia dahulukan makanan tadi, sesuap tadi harus didahulukan. Lapar benar misalnya. Oh, ada ontok misalnya di tengah jalan jatuh sebelah. Ya, maka itu kan halal, separuh. Ya dia harus makan itu dulu, nggak boleh makan. Oh, ini ada ayam ketabrak mati, ya, bangkai dimakan. Nggak boleh. Kalau ternyata sesuap makanan tadi itu tidak bisa membuat dia itu cukup untuk kuat dalam hidupnya, maka dia boleh memakan yang haram itu baru boleh. Ini syarat pertama. Nggak ada lagi yang halal. Syarat yang kedua, alla yakuna qad asyrafa 'alal maut. Yang kedua itu tidak dalam kondisi dia itu hampir mati sudah. Ya, bihaitsu la yanfa'uhu tanawulul ta'am. Dari sisi dia dikasih makan itu yang enggak bermanfaat. Sudah diduga kuat ini makan atau enggak makan ini sudah hampir meninggal ini. Jangan kemudian karena lapar kemudian dikasih makan yang haram. Enggak boleh. Tahu ini dekat mati atau tidak ya diduga saja. Dugaan. Yang ketiga, alla yajida mala muslimin au dhimmiyin minal at'imatil halal. Ini yang di bagian sebelumnya sudah kita bahas. Tidak didapati harta muslim maupun dhimmi yang berupa makanan yang halal. Kalau masih ada orang muslim atau dhimmi yang punya makanan yang halal, maka dia nggak boleh alasan itu kemudian makan daging bangkai, tidak boleh. Nah, syarat ketiga ini nanti ada tafsil, ada rinciannya. Secara umum tiga inilah. Nggak ada lagi yang halal walaupun sesuap, dia tidak hampir mati, dan yang ketiga dia dalam kondisi tidak ada lagi harta halal yang dimiliki oleh kaum muslimin maupun orang kafir dhimmi. Sehingga alasan ini saya pakai riba karena darurat. Lihat daruratnya itu memenuhi syarat enggak? Apakah dia kelaparan? Ini darurat saya Ustaz. Saya mau beli Pajero. Padahal dia punya aja sepeda motor. Itu nggak masuk dalam hitungan darurat yang membolehkan yang haram. Darurat yang boleh yang haram itu kondisinya begini. Memang betul, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Betul itu kaidahnya. Tetapi kondisi darurat itu dirinci, tidak semata-mata ini darurat dengan ya perspektif dia. Ingin mengembangkan bisnis, ini darurat Ustaz. Saya kalau tinggal di rumah kontrakan nggak bisa bernafas, maka harus banyak harta. Kalau memang betul nggak bisa bernafas dalam arti harfiah, mungkin bisa ya. Tapi tidak serta-merta langsung haram itu diambil dengan alasan darurat. Lihat daruratnya levelnya apa. Nah, para ulama sudah merinci ini. Ini rinciannya ya. Rincian yang tadi ada makanan yang halal pada orang lain. Ini oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Lawajadal mustarru ta'aman li ghairi. Kalau dia mendapati makanan ada pada orang lain. Tadi kan nggak boleh makan bangkai kan? Maka perlu dilihat. Fa in kana sahibuhu ghaiban. Kalau pemilik makanan itu ghaib, dalam artian tidak ada di tempat. Walam yajidil muhtarru siwahu. Sementara orang yang dalam kondisi terdesak tadi, lapar tadi, itu tidak mendapati selain makanan tadi.
akala minhu, maka dia harusnya memakan makanan orang yang tidak ada orangnya tadi. Catatannya tadi ya, nggak ada yang lain. Kalau ya ada misalnya Pak Taufik misalnya, nggak ada orangnya, di rumahnya ada soto. Sementara Ustadz Paryadi misalnya sebelah rumah juga, di situ ada nasi goreng. Cuma kita kadang hendak nasi goreng, hendaknya soto. Terus kita ambil, wah ini kan boleh, ini darurat nih, lapar benar misalnya. Nggak boleh begitu. Syaratnya itu nggak ada yang lain selain yang dimiliki oleh orang yang tidak ada ini. Maka dia harus memakan makanan orang yang orangnya nggak ada tadi. Wa gharima inda qudratihi, dan itu terhitung hutang itu. Sehingga kalau dia makan nanti orangnya datang bayari. Jadi nggak, oh ini kan halal, akhirnya dihantub aja, dibantasnya, ya. Kemudian dia nggak bayar. Ini sebab kepemilikan loh, ada di kitabnya. Nggak begitu. Jadi tetap itu haknya tetangga, haknya orang itu dihargai tetap. Walaupun tadi darurat kondisinya. Atau nanti diminta ridho, tadi saya lapar sekali. Ya, kalau nggak makan mahnya kumat misalnya, sementara makanan cuma ada di sampean nggak ada, saya makan, minta rela. Oke, saya relakan, berarti selesai urusan. Kalau tidak, ya berapa harganya. Fa'in kana sahibuhu hadiran, kalau pemilik makanan itu hadir, ada di tempat, maka perlu dilihat. Fa'in kana dzalikal hadiru mudtarran aidan, kalau orang yang hadir itu, yang punya makanan ini kondisinya juga sama, dia dalam kondisi darurat juga, lam yalzamhu badluhu lil awal illam yafdul anhu, maka dia tidak wajib untuk memberikan makanan itu kepada orang yang kondisinya kelaparan juga, kecuali kalau dia kelebihan. Orang kelaparan, ada orang lain punya makanan tapi inya kelaparan juga. Nah, orang yang punya makanan ini nggak wajib memberikan kepada orang kelaparan yang pertama tadi, kecuali setelah dia memang cukup untuk itu. Jadi nggak wajib. Bal huwa aulad, bahkan yang lebih utama dia makan dulu. Karena hadis Rasulullah, ibda' bi nafsik, mulai nafkahi itu diri kita. Kecuali kondisi level kelaparan kita dengan level kelaparan orang tadi lebih sangat lapar orang tadi. Kita misalnya belum makan sehari atau 2 hari, dia sudah belum makan 4 hari misalnya. Lakin yajuzu lahu isaruhu ala nafsi. Tapi boleh dia itu mengutamakan orang tersebut dari dirinya sendiri. Ingkan al-awwal musliman maksuman. Kalau yang lapar pertama kali itu orang muslim yang terjaga darahnya. Kalau orang muslim yang dia sebetulnya kena hukuman mati, ya, melarikan diri, kada boleh didahulukan. Kemudian yang kedua, yang punya makanan tadi dia sanggup bersabar dari rasa lapar itu. Nah, kalau yang pertama yang punya makanan tadi itu sudah dia makan dan cukuplah untuk menyambung hidupnya, maka dia wajib memberikan sisa makanannya kepada orang pertama yang kelaparan tadi. Kemudian wa illam yakun sahibut ta'amil hadir mudtarran, kalau pemilik makanan yang ada itu tidak dalam kondisi darurat juga. Jadi dia sebetulnya nggak sedang kelaparan. Tapi ini nanti persediaan makan untuk nanti malam misalnya. Lazimahu it'amul mudtar, maka dia wajib untuk memberi makan orang yang sedang dalam kondisi kelaparan tadi, dalam kondisi terpaksa tadi. Fa'in mana'ahu au talaba ziyadatan ala samanil misli, kalau yang pemilik makanan itu mencegahnya, kadang mengasih, atau dia meminta tambahan harga
dari harga yang semisal, yang tambahannya itu banyak benar, ini mencari keuntungan yang luar biasa dari orang yang sedang kelaparan untuk makan. Kata orang Jawa didrel. Ya, harganya misalnya nasi bungkus ini beli Rp6.000 atau Rp10.000, ya. Pas dalam kondisi ada orang lapar banar parak mati, dia jual misalnya ini 1 juta. Ya, amun kadang nggak boleh. Ya. Jaza lil mudtarri qahruhu, maka boleh bagi orang yang sedang kondisinya terpaksa itu untuk memaksanya. Jadi ambil aja secara paksa. Ini nggak masuk perampokan ya. Ini boleh. Wa in adda ila qatlihi, walaupun itu mengantarkan kepada terbunuhnya dia. Jadi dalam kondisi ini boleh. Wa yakunu damul mani'i hina idzin muhdaron. Darah orang yang tadi menghalangi tadi itu dalam kondisi seperti ini muhdar. Muhdar itu ya tidak ada nilainya, sia-sia dia. Ya, tapi ini mungkin kondisinya agak jarang ya. Orang sedang kelaparan, dia punya makanan, nggak boleh itu diambil paksa. Ya. Wa in qatalal malikul mudtarra fid daf'i an ta'amihi lazimahul qisas. Sementara kalau yang pemilik tadi, pemilik makanan tadi itu membunuh yang orang dalam kondisi terpaksa yang mau makan tadi, maka pemilik makanan wajib dikisos, wajib dihukum bunuh juga. Sementara yang sedang kelaparan tadi, ketika dalam kondisi mau mengambil paksa makanan, dia ya nggak sengaja misalnya membunuh orang yang menghalangi tadi, dia tidak dikenai hukum kisos. Ini sebegitu rupa Islam itu menjaga ini ya, menjaga hidup itu. Kemudian wa in mana al malikut ta'am anil mudtarri, kalau orang yang punya makanan itu tidak mau memberikan makanan kepada orang yang dalam kondisi terdesak tadi, kondisi kelaparan, famata hadza ju'an, kemudian yang sedang kelaparan ini mati di depan matanya karena kelaparan, lam yatmanhul mani'u biqisasin waladiyah. Pemilik makanan tadi tidak dihukumi kisos, tidak juga diat. Jadi tidak dianggap ini membunuh nih, tidak dikenai hukum itu. Karena ya wafatnya tadi tidak secara langsung dilakukan oleh si pemilik makanan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rincian berikutnya. Wa fa'il lam yamna'il malikut ta'am, jika pemilik makanan itu tidak menghalangi orang yang kelaparan itu dari makanan, walakin talaba samanan, tapi dia mau harganya, walaupun harganya itu lebih dari harga kebiasaan, tapi lebihnya itu lebih wajar saja. Lazimal mustarra qabuluhu bihi, maka si yang kondisi lapar tadi wajib menerimanya, ya, walaupun nanti hutang. Maka wajib dia terima, pokoknya makan dulu lah. Walam yanjuz lahu qahruhu, nggak boleh bagi dia untuk merampas atau mengalahkan si pemilik makanan tadi. Ya. Ini rinciannya begitu. Nah, kalau dia makan sementara tidak disebutkan berapa ini harganya, maka tidak ada iwat. Qaul yang rojih tidak ada harganya memang. Jadi kalau tadi dia makan nggak disebut berapa harganya, ya sudah, itu berarti gratis. Gratis. Ini dalam satu pendapat. Di dalam pendapat yang lain wajib bagi dia membayar harga yang sepadan. Ya, kira-kira berapalah harga makanan itu. Ya, ini untuk menjaga haknya si pemilik makanan. Ini terkait dengan poin ketiga dari sebab kepemilikan, yakni keperluan terhadap harta untuk menyambung hidup.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukupkan rizki kita sehingga tidak dalam kondisi terpaksa seperti ini.